sayangnya PSG menunjukkan bahwa mereka belum sampai di level tim terbaik dunia karena attitude dan sportivitas mereka yang minus itu. Yo guys, ketemu lagi sama gue Aldi Ramantio di channel Audibal, Adi Diskusi Bola Abal-Abal. Sebelumnya gue udah bahas ya, Chelsea apakah layak disebut sebagai tim terbaik dunia. Dan sekarang kita ngebahas tim yang katanya adalah tim terbaik dunia saat ini, yaitu Paris Saint-Germain yang kalah 3-0 dari Chelsea di final Piala Dunia antar klub 2025. Sebenarnya sungguh disayangkan ya, PSG ini kalah. Bukan cuma kalah dari pertandingannya doang, tapi kalah dari segi attitude menurut gua. Karena sebuah tim itu bisa kalah, ya kan? Sejago-jagonya tim bisa kalah. Namanya juga pertandingan sepak bola, ya kan? Memenangkan sebuah pertandingan itu banyak variabelnya. Entah itu kondisi cuaca, rumput, stadion, wasit, kemudian performa pemain secara individu, performa tim secara kolektif, performa tim lawan. Banyak variabelnya gitu. Nah, Paris Saint-Germain ya sebenarnya nggak kalah. Sebenarnya secara taktik sama aja kayak gimana Paris Saint-Germain itu bermain ya kan. Cuma memang selain kredit untuk Chelsea yang memang main bagus, yang memang ya semua plannya berjalan dengan lancar, performa pemainnya secara individu juga bagus. Tapi lebih dari itu, Paris Saint-Germain kelihatan bahwa ketika permainan mereka stuck, mereka nggak bisa cetak gol, mental mereka tuh mulai terganggu, ya kan? Mental mereka mulai terganggu. Kenapa? Karena menurut gua sebelum pertandingan itu dimulai, pasti kan banyak dong yang memprediksi bahwa PSG ini bakal menang, termasuk gua nih, ya kan? Gua memang memprediksi PSG menang, tapi gue berdoa Chelsea yang juara supaya nggak kosong trofi, gitu maksudnya. Ya kan, kalau dari segi permainan dan kualitas pemainnya jelas PSG di atas Chelsea gitu loh. Mereka treble musim kemarin bukan kebetulan gitu kan. Mereka bisa menang telak 5-0 sama Inter Milan juga bukan karena permainan ece-ece, itu benar-benar permainan menyerang yang sangat kolektif. Dan itu luar biasa. Makanya kenapa orang pasti memprediksi mereka itu yang juara. Nah, mungkin karena pemberitaan media di luar dan juga banyak ya pendapat-pendapat, opini dari pandit, kemudian juga konten-konten media sosial yang mendewakan PSG, ini mungkin para pemain ini agak-agak kilaf mungkin ya. Pemainnya pada kilaf ya kan, mungkin mereka jadi akhirnya sombong atau meremehkan Chelsea ya, kita nggak tahu diisi kepala mereka ya. Cuma kelihatan di pertandingan kemarin di atas lapangan saat pertandingan itu ya mereka mainnya mencoba untuk mendominasi. Tapi ya begitu kebobolan pertama masih agak santai gitu kan ya, mulai kebobolan kedua, kebobolan ketiga panik, kemudian begitu serangan-serangan mereka itu ditepis sama Robert Sanchez ataupun dipatahkan sama ini pertahanan Chelsea, mulai mereka tuh frustasi, cepet banget frustasinya gitu loh. Kayak misalkan Fabian Ruiz itu kan banyak banget berantem sama pemain Chelsea, pemain PSG lainnya juga ribut, benturan fisik dikit ribut. Ya jelas lah Chelsea bakal memprovokasi mereka, itu wajar. Tim lawan memprovokasi lawannya ya wajar aja dong, ya kan, namanya juga di pertandingan mereka pengen menang, ada berbagai cara. Salah satu adalah memprovokasi, membuat tim lawan frustasi. Nah, PSG ini kepancing di situ. PSG ini malah kebawa emosi. Mereka nggak bisa bermain dengan kepala dingin. Kalau udah pemain nggak bisa main dengan kepala dingin, udah nggak tenang, ya gimana mereka mau menjalankan instruksi pelatih, taktik, ya kan, bermain dengan klinis. Itu semua dilalui dengan ya ketenangan gitu loh. Gak boleh sampai itu tuh tim kebawa emosi dengan main gamesnya lawan. Di sini PSG gagal mengatasi itu, malah pemainnya terbawa, banyak banget berantem. Ya kan, Joao Neves itu 2 kali bikin masalah sama Kukurea, ya kan. Yang pertama waktu pas Kukurea jatuh guling-guling paksa bangun, ya kan. Yang kedua pas jambak. Itu insiden jambak rambut Kukurea itu kan hal yang paling konyol di pertandingan sepak bola. How come lu pemain profesional, lu tahu di sekitar lu banyak kamera, ada VAR, ya kan, ada banyak bukti bahwa kalau lu melakukan sebuah pelanggaran yang keras ataupun yang konyol itu pasti kena kartu merah karena ada banyak kamera gitu, dan itu bisa viral sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, jejak digital tuh ada. Ngapain lu jambak pemain lawan lu gitu loh pas tuh kalah lari gitu kan, aneh
aneh gitu kan. Itu kan jambak pemain lawan tuh kayak bocah gitu loh, mainnya kayak bocah lagi main bola terus dia kalah, nggak tahu gimana cara menangnya karena nggak menang lewat teknik, nggak bisa menang lawan sepak bola, akhirnya dia main fisik, ya itu dengan jambak. Itu udah sifat bocil banget kayak begitu gitu kan. Dan lu nggak bisa menunjukkan attitude seperti itu di pertandingan sebesar final Piala Dunia antar klub, dimana lu bermain profesional sebagai pemain sepak bola barengan PSG gitu yang baru menang treble. Itu bukan attitude yang harus ditunjukkan. Abis pertandingan ya berantem oke, ya biasa gitu kan, pertandingan abis pertandingan berantem dan lain-lain. Tapi kayak ya udah gitu, lu memang udah kalah di final gitu kan, ngapain ngajak ribut pemain Chelsea lagi, ngapain terprovokasi sama mereka sampai harus mukulin Joao Pedro. Luis Enrique ada alasan dia mukulin Joao Pedro, katanya buat misahin. Enggak. Lu nggak main fisik untuk misahin pemain berantem. Ya, apapun alasan lu, kalau udah main fisik ya, apalagi mukul kayak begitu, itu nggak dibenarkan gitu loh. Ya kan? Jadi di sini kelihatan bahwa mentalitas PSG ini nih gak siap untuk jadi tim terbaik dunia gitu kan. Kalau mereka cara menerima kekalahan aja seperti itu gitu loh. Tim terbaik dunia itu bukan didefinisikan dari permainan di atas lapangan, tapi attitude mereka, lebih dari itu sportivitas mereka, attitude mereka di luar lapangan. Bagaimana cara mereka menerima kekalahan, bagaimana cara mereka tuh mengatasi provokasi lawan, bagaimana mereka tetap bisa menjaga sportivitas, fair play, ya kan, meskipun timnya kalah, meskipun timnya main jelek gitu, ya kan, dan memberikan selamat yang layak kepada tim yang menang. Itu baru tim terbaik dunia gitu. Nah, PSG ini belum sampai sana ternyata. Mereka cuma bagus di atas lapangan, tapi begitu mereka jelek, ya wajah aslinya kelihatan, ya kan. Tapi ini gak heran ya, soalnya kita kalau ngeliat sebuah perusahaan tuh bawahannya tuh error atau attitude yang minus, kita mesti ngeliat dulu nih atasnya kayak gimana. Karena biasanya leadership yang salah itu akan turun sampai ke bawah. Kita bicarakan soal Nasser Al-Khelaifi, ya kan. Ada yang ingat ya, dulu dia pernah sampai datengin ruang wasit ya, marah-marah waktu PSG kalau nggak salah kalah sama Real Madrid di Champions League gitu, ya kan. Dari situ aja kan kelihatan gitu bahwa ya pemimpin lu, presiden dulu aja punya attitude yang minus gitu kayak begitu. Dia mencontohkan hal yang nggak bagus ya. Gue nggak tahu ya di balik layar kayak apa yang dikatakan sama Nasser ke para staffnya PSG termasuk pemain ya. Cuma ini kan lack of leadership itu loh dari PSG as a team, sebagai sebuah institusi perusahaan manajemen itu kan. Kalau mereka nggak bisa mengontrol emosi dari para pemain dan juga para staf pelatihnya itu kan, harusnya kan di briefing dulu, harusnya mereka paham, harusnya mereka juga tahu, oh ya kita bisa kalah ya kan, kita juga bisa, tim lawan bisa menang gitu, kita juga bisa main jelek, wajar dalam sepak bola gitu. Tapi gimana mereka menerima kekalahannya, itulah yang paling penting. Nah di sini sayangnya PSG menunjukkan bahwa mereka belum sampai di level tim terbaik dunia karena attitude dan sportivitas mereka yang minus itu. Kalau mereka bisa jaga itu ya oke, PSG bisa aja kalah di final Piala Dunia antar klub 2025, tapi kan itu tidak menjadikan mereka sebagai tim terburuk dong, ya kan? Dengan kualitas permainan mereka, apa yang mereka tampilkan di atas lapangan, menang dengan outputnya akhirnya menang treble. Menang treble itu kan dicapai dengan proses yang luar biasa, bukan cuma asal menang, gol jatuh dari langit atau penalti atau bunuh diri, main parkir bis terus menang gitu. Tapi dilalui dengan proses yang luar biasa. Nah, sayangnya tuh ditutup dengan cara yang kurang bagus gitu loh di final Piala Dunia antar klub 2025. Cuma kita memang ya nggak usah terlalu mendewakan PSG lah ya, karena mereka baru bisa main bagus satu musim. Kita lihat apakah mereka bisa main kayak begitu 2, 3, 4 musim ke depan. Karena kalau satu musim doang itu namanya one season wonder. Ya kan, musim kemarin bagus, musim depannya hancur. Nah, ini yang harus ditunjukkan sama PSG, bisa nggak mereka memainkan sepak bola yang seperti ini di musim depan. Bagaimana jika tim lawan itu membaca gaya permainan PSG dan menemukan strategi atau ramuan untuk menghentikan permainan menyerang mereka. Apakah mereka bisa come up dengan solusi? Gimana kalau misalkan pemain-pemain inti mereka kayak Dembele, Fabian Ruiz, Vitinha itu pada cedera, ya kan? Atau performa pemain secara individu itu lagi ngedrop, lagi menurun. Gimana mereka cari solusinya dan tetap bisa meraih kemenangan dengan permainan yang bagus? Itu harus diuji dalam 2, 3, 4 musim ke depan. Kalau cuma satu musim namanya one season wonder. Tapi kalau mereka bisa mendominasi, tampil seperti itu, permainan menyerang, kolektif,
intensitas tinggi selama 90 menit, operan dari kaki ke kaki, serangan yang efektif, pertahanan yang solid. Kalau mereka bisa lakukan itu selama 38 pertandingan Liga plus Liga Champion musim depan, dan musim depannya lagi, dan musim depannya lagi, baru kita bisa menilai bahwa PSG ini layak sebagai tim terbaik dunia dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma satu musim bagus, terus musim depannya tuh anjlok kayak Leicester City. Leicester City enggak sih ya. Ya maksudnya kayak gitulah ya, jangan jadi one season wonder ya. Jadi kita lihat bagaimana PSG bangkit dari kekalahan di final Piala Dunia Antar Klub 2025. Itu aja dari gua. Silakan tulis di kolom komentar pendapat lu gimana soal PSG. Apakah mereka layak disebut sebagai tim terbaik dunia, dan attitude mereka apakah layak disebut sebagai tim yang menjunjung tinggi sportivitas? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman lo di media sosial, Facebook, Telegram, Discord, semuanya ya, di-share. Jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi saat gua upload video baru, dan visit ke page gua di ITN Times, linknya ada di deskripsi. Berbagai artikel mengenai fakta unik seputar sepak bola ada semua di sana. Silahkan klik link di deskripsi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Gue Darmantio. Ciao, ciao.